kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Penemuan mayat perempuan dengan bekas luka memar pada bagian leher dan wajah gegerkan warga Kelurahan Borong, Kota Makassar. Puluhan calon jemaah haji asal Makassar yang sempat ditangkap di Madinah akhirnya dipulangkan ke tanah air. Kurangnya ketersediaan stok dari petani, harga bawang merah di Kabupaten Sinjai tembus Rp75.000 per kilogram. Informasi pertama, warga Kelurahan Borong digegerkan dengan penemuan mayat perempuan dengan bekas luka memar pada bagian leher dan wajah di dalam rumahnya di Kota Makassar. Guna proses penyelidikan, jasad korban pun dibawa ke ruang jenazah Bidokes Polda Sulawesi Selatan untuk diotopsi. Warga Kelurahan Borong dibuat heboh dengan penemuan mayat perempuan dengan bekas luka memar pada bagian leher dan wajah di dalam rumahnya di Jalan Todopuli 18, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Selasa sore. Tim Inafis Polrestabes Makassar dan Dokpol Forensik Bidokes Polda Sulawesi Selatan yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di sekitar area rumah dan kamar korban. Korban, Tarima, 66 tahun, diketahui tinggal seorang diri dan berjauhan dari rumah keluarganya di Kota Makassar. Korban pertama kali diketahui meninggal oleh warga sekitar yang curiga lantaran korban hingga siang hari tak keluar rumah. Setelah diteriaki dan tidak menyahut, warga pun langsung mencungkil jendela kamar dan menemukan korban sudah meninggal di kamarnya. Betul, jadi ada laporan dari warga bahwa telah ditemukan perempuan yang identitasnya atas nama Haji Tarima di Todopuli 18 dalam keadaan meninggal dalam kamar. Begitu. Dia usianya sekitar berapa? 66 tahun. Indikasi kekerasan ada? Untuk indikasinya kami belum mengambil kesimpulan, kita tunggu dari Lakfor dan Inafis. Dalam hal ini masih dalam pendalaman. Memang ada luka di Pokoknya ada memar ya. Menurut keterangan bahwa memang ada luka, namun kita belum pastikan apakah luka itu karena kekerasan atau memang ada penyakit tertentu. Kita tunggu hasilnya dari Lakfor. Terakhir ketemu dengan masyarakat ini kapan jenazah? Menurut keterangan bahwa dia terakhir ketemu jam 9 malam, masih ada kontak-kontakan dengan tetangganya. Guna proses penyelidikan lebih lanjut, jasad korban dibawa ke ruang jenazah Dokpol Forensik Bidokes Polda Sulawesi Selatan untuk diotopsi, mengingat pada bagian leher dan wajah korban ditemukan luka memar. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Bangkai paus jenis paus pilot ditemukan nelayan terdampar di sebuah karang di Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru. Mamalia laut dengan panjang 4 meter ini ditemukan membusuk sejak 2 hari silam. Bangkai paus jenis paus pilot terdampar dan membusuk di sebuah karang Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru Selasa lalu. Bangkai mamalia laut ini ditemukan nelayan sejak 2 hari lalu dengan kondisi sudah membusuk. Ada beberapa luka di bagian perut namun tidak diketahui penyebab lukanya. Berapa meter itu Pak? 4 meter lah. 4 meteran ya? Kondisinya bagaimana Pak waktu ditemukan? Ya sudah mati sih. Sudah mati ya? Sudah membusuk. Sudah membusuk. Ada luka kah mungkin dilihat Pak di tubuhnya? Ada lukanya di bawahnya toh. Oh, ada luka. Oh, di bagian perut ya? Bagian perut. Perkiraan bekas apa itu Pak? Ditombak atau dia? Ya saya tidak tahu. Data ya. Kalau perkiraannya itu Pak, kira-kira sudah berapa lama matinya itu? Mungkin sudah 3 hari yang lalu lah. 4 hari lah. 4 harian ya? Paus pilot banyak ditemukan di perairan beriklim hangat dan perairan tropis di seluruh dunia. Umumnya hewan ini hidup jauh dari pantai. Mamalia laut ini salah satu satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Mamalia Laut. Suwadi Gatang melaporkan dari Kabupaten Baru. Kerap memakan ternak warga, seekor biawak yang bersembunyi di dalam sumur ditangkap tim rescue Damkar Kabupaten Goa. Keberadaan hewan liar yang memangsa ternak warga terjadi di Kabupaten Goa. Seekor biawak yang selama ini telah meresahkan akhirnya dievakuasi tim rescue Damkar Goa saat reptil tersebut kabur ke dalam sumur di desa Moncong Balang, Kecamatan Barombong.
Proses penangkapan berlangsung sulit karena biawak masuk ke gedangan air dalam sumur dan terus memberontak. Namun setelah 1 jam berjibaku, biawak sepanjang 1 meter itu akhirnya berhasil diangkat dari dalam sumur. Tim rescue turun ke lapangan untuk melakukan evakuasi. Dan biawak itu ternyata ada di dalam sumur dan panjangnya kurang lebih 1 meter. Dan alhamdulillah tim rescue bisa mengevakuasi biawak itu. Sebenarnya biawak ini pertama itu berbahaya. Kenapa berbahaya untuk ternak, utamanya ayam, karena makanan pokoknya itu adalah ayam. Kedua, apabila dia terdesak, biasanya masyarakat itu terdesak untuk melakukan penangkapan itu bisa menggigit dan berbisa. Selanjutnya, biawak dibawa ke Mako Damkar Goa untuk dilepas liarkan ke habitatnya yang jauh dari permukiman warga. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Lagi dan lagi ya, teror satwa liar juga terjadi di lingkungan sekolah. Para guru dan siswa di SMA Kabupaten Maros terkejut saat mengetahui ada 2 ekor ular di bawah lemari ruang OSIS. Membutuhkan waktu 15 menit untuk petugas damkar berhasil mengevakuasi 2 ekor reptil tersebut. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi 2 ular sawu kopi sepanjang 80 cm dari bawah lemari di ruang OSIS sebuah SMA di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Selasa siang. Walau tak memiliki bisa, keberadaan 2 ular ini sontak membuat panik para guru dan siswa yang sedang melakukan belajar mengajar. Menggunakan capit besi, petugas berhasil menangkap 2 reptil itu dengan waktu 15 menit saja. Kalau yang biasa kita sebut di sini dibilang ular kopi. Panjangnya berapa nih? Kalau panjangnya sekitar 80 cm. Itu berbisa atau gimana Pak? Tidak berbisa. Membahayakan? Jadi sebenarnya aman untuk buat masyarakat. Tapi itu sempat membuat panik di sana Pak ya? Iya, sempat membuat panik para guru dan adik-adik siswa yang ada di ruang kelas itu, di ruang OSIS itu. Karena ya, namanya masyarakat yang awam dengan hal yang demikian. Ular jenis red snake ini langsung dibawa ke Mako Damkar Maros untuk kemudian diserahkan ke BKSDA dan selanjutnya dilepas liarkan ke habitat aslinya. Raisa Bu melaporkan dari Kabupaten Maros.